بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم وجملنا زينا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini kita sudah masuk di masih lanjut di buku di cerita atau sirah Nabi Muhammad SAW yang kita lagi baca atau yang kita ambil dari buku Sirah bin Hisham ini 4 jilid atau 2 jilid. Tapi ada berapa buku sirah sampai 30 jilid, ada sampai 15 jilid, ada yang sampai 40, ada yang 52, 54 kalau tidak salah. Ya, itu semuanya sirah atau sejarah atau mungkin kita bilang hidup Nabi Muhammad SAW. Di sini ada satu cerita yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini. Apa itu? Bantuan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW itu kayak kita tidak lihat selalu. Kadang-kadang muncul sampai mereka lihat orang kufar. Kadang-kadang kayak Nabi Muhammad itu urusannya sendiri, nggak ada yang bantu. Di hari ini cerita apa itu? Satu orang beli atau jual untanya ke Abu Jahal. Tapi Abu Jahal enggak mau kasih uang. Ya. Apa yang terjadi? Kita coba baca, bisa paham apa yang terjadi, juga bisa paham bagaimana dapat bantuan dari Allah Ta'ala kepada Nabi langsung di dalam waktu tersebut, di dalam saat tersebut, tidak nunggu-nunggu, tidak seperti tadi cerita wahyu. Kalau Rasulullah nunggu wahyu, enggak. Ini tidak ada pikiran dari Nabi Muhammad, juga tidak ada doa, tidak ada mintaan, enggak. Itu waktu dia pergi ceritanya jadi seperti yang kita baca. Coba baca, Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ishaq berkata, Abdul Malik bin Abdullah bin Abu Sufyan As-Saqafi berkata kepadaku, seorang dari Arashi tiba di Mekah dengan mengendarai untanya. Unta itu kemudian dibeli oleh Abu Jahal dengan menghutanginya. Kemudian orang Al-Arashi itu salah satu kabilah suku namanya Arsh. Orangnya bilang Al-Arashi, seperti kalau kita bilang kamu dari mana? Orang Indonesia. Jadi waktu kasih nama Al-Indonesia. Orang Yaman. Kamu dari mana? Dari Yaman. Tapi orangnya jadi namanya Al-Yamani. Itu Tarim, namanya At-Tarimi, Hadramut, Al-Hadrami. Itu Al-Arashi dari kabilah atau satu jamaah dari Abdul Aus, namanya Arsh. Lanjut, Kemudian orang Qiraisy tersebut berjalan menuju tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, sedangkan Rasulullah SAW sedang duduk di sudut masjid. Ya, Orang tadi Qiraisy kita potong itu dia bawa berapa unta jual di Makkah. Siapa yang beli? Abu Jahal. berjalan Ya, tapi matalahu bisaman, tidak lunas, tidak bayar. di hutang, Ya. yang hutang itu. Iya, Yang belum, ya betul. Fama talau bi athmaniha fa aqbala al-Irashi hatta waqafa. Ini dia minta berapa kali datang ke Abu Jahal, tapi Abu Jahal enggak mau kasih. Sampai dia datang kepada Makkah seperti biasa, datang ke Makkah. Ahli Makkah seperti cerita-cerita yang kita setiap hari bilang, mereka kumpul-kumpul di depan Al-Ka'bah atau di sebelah Al-Ka'bah, walhasil di tempat tersebut. Dia bilang sama mereka,
Wahai Bani Quraisy, ya Quraisy itu saya jual kemarin unta-unta ke Abu Jahal. Sekarang nggak mau bayar. Ada yang bisa bantu biar saya ambil hak saya atau harta saya? Mereka bahasa Indonesia bilang apa, olok-olok. Bilang sama dia, pergi. Ada Muhammad bisa bantu. Bukan maksud mereka benar itu. Tapi kayak mengolok-olok kepada Nabi Muhammad karena dia tidak bisa atau tidak kuat ambil hak harta orang tersebut dari Abu Jahal. Terus Rasulullah waktu itu masih ada di depan Al-Ka'bah. Mereka bilang itu pergi ke orang tersebut. Ya, biar mereka suruh biar mau Abu Jahal menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena nggak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad seperti Abu Jahal. Terus baca, ha? Orang Quraisy tersebut berkata, "Hai orang-orang Quraisy, siapakah di antara kalian yang bisa membantuku menyelesaikan persoalanku dengan Abu Al-Ahkam bin Hisham, yaitu Abu Jahal, karena aku orang asing dan musafir. Sungguh dia belum bayar unta-untaku." Salah seorang dari hadirin di tempat pertemuan tersebut berkata, "Apakah engkau melihat orang yang sedang sendiri itu?" Orang yang dia maksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memanfaatkan Orang Rasulullah. Arasy itu, maaf ya, orang Arasy itu belum kenal Rasulullah, belum tahu ini Mm-mm. Rasulullah atau Muhammad, enggak tahu. Tapi dia husnudzan, fikir mereka ini mereka kasih kata yang benar atau jujur mereka. Terus Salah seorang dari hadirin di tempat pertemuan tersebut berkata, "Apakah engkau melihat seorang yang sendiri itu?" Orang yang dia maksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memanfaatkan Rasulullah karena mereka tahu permusuhan sengit antara beliau dengan Abu Jahal. Pergilah kepadanya karena ia pasti bisa membantumu menyelesaikan persoalanmu dengan Abu Jahal. Maka orang Arasy tersebut berjalan menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai hamba Allah, ini sesungguhnya lihat, Abu bilang wahai Al-Hakam." hamba Allah Ta'ala. Itu orang Arab. Orang Arab kalau tidak tahu nama orang yang di sebelahnya yang mau bicara sama dia, bilang wahai hamba Allah, ya Abdullah, ya wahai hamba Allah. Ya kasih cerita terus, ha? Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abu Al-Ahkam bin Hisham telah mengambil Bukan hakku. al-ahkam, bukan al-ahkam, Fira. Oh, Abu al-Hakam. Al-Hakam, ya. Abu Al-Hakam bin Hisham telah mengambil hakku. Aku di sini hanya orang asing dan musafir. Aku telah bertanya kepada orang-orang tentang siapa yang bisa membantu mengambil hakku dari Abu Jahal. Kemudian mereka menyuruhku datang kepadamu. Oleh karena itu, tolong ambilkan hakku daripadanya, semoga Allah merahmatimu. Ini lihat Rasulullah bagaimana hatinya baik sekali. Baik sekali. Tidak kenal sama orangnya tapi kayak sayang. Oh ini kasih ya miskin. Ayo kita pergi. Juga sebelumnya tidak fikir. Oh saya mau ketemu sama Abu Jahal. Mungkin tambah menghina saya. Mungkin tambah galak atau kata-kata yang enggak, tidak fikir. Rasulullah berani. Rasulullah berani itu. Fantalaqa, ha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mari kita pergi kepada Abu Jahal." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri bersamanya. Ketika orang-orang Quraisy melihat beliau berjalan bersama dengan orang Quraisy tersebut, mereka berkata kepada salah seorang dari mereka, "Ikuti dan lihatlah apa yang akan dia lakukan." Rasulullah. Karena tadi maksud mereka bukan benar itu Muhammad atau Rasulullah bantu orang Arasy itu tersebut, enggak. Maksudnya biar Abu Jahal menghina atau ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah pergi. Terus mereka jadi khawatir atau kayak mau tahu apa yang terjadi. Suruh satu orang dari mereka, ayo pergi lihat apa yang terjadi atau yang jadi nanti ya. Lanjut, ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hingga tiba di rumah Abu Jahal. Kemudian beliau mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal berkata, "Siapa itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Muhammad, keluarlah engkau temuilah aku." Abu Jahal pun keluar membukakan pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berikan eh,
berikan liak orang ini. Berikan liak orang. Masih ada sebelumnya. Kamu kayak lembar belahan baris. Abu Jahal pun keluar membukakan pintu. Rasulullah SAW berkata, berikan lah orang ini. Abu Jahal berkata, ya tunggu sebentar, aku akan segera memberikan hak orang ini. Tapi Selesai mengatakan, sebelumnya itu waktu Abu Jahal keluar, waktu Rasulullah nutup pintu, dia bilang siapa ini? Rasulullah bilang Muhammad. Terus Abu Jahal waktu keluar langsung takut sampai warnanya kuning, itu entah ada seperti orang yang takut. Juga wajahnya langsung pucat itu, takut luar biasa. Rasulullah bilang ayo kasih orang ini haknya. Terus Abu Jahal bilang ya 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 sebentar tunggu ya. Terus la tabrah hatta u'tihi alladhi qal. Terus selesai mengatakan itu, Abu Lahab segera bergegas masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar membawa uang untuk melunasi hutangnya kepada orang Quraisy tersebut. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sambil berkata kepada orang Quraisy tersebut, sekarang urusanmu telah tuntas. Orang Quraisy tersebut berjalan hingga tiba di tempat perkumpulan orang-orang Quraisy di masjid. Kemudian ia berkata, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sungguh demi Allah ia telah menolongku mendapatkan kembali hakku. ini masih orang tersebut masih husnudzan, masih pikir mereka benar bantu. Dia tidak tahu di antara mereka apa yang di antara mereka. Tapi datang bilang sama mereka, oh masya Allah orangnya baik. Ini bantu saya, sudah saya ambil hak saya dari Al-Hakam bin Hisham. Mereka bingung, bagaimana kita kirim Muhammad dan orang itu biar Abu Jahal ganggu. Bagaimana bisa mau tahu kenapa Abu Jahal langsung tanya kepada orang yang mereka tadi menyuruh atau suruh ikut mereka, jawabannya apa? Orang Quraisy yang diperintahkan membuntuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang Quraisy datang ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Mereka bertanya, apa yang kau lihat? Orang Quraisy tersebut menjawab, sungguh sebuah peristiwa ajaib yang luar biasa. Demi Allah, dia hanya mengetuk pintu rumah Abu Jahal, kemudian Abu Jahal keluar menemuinya bagai seorang pecundang. Muhammad berkata, lunasilah hutangmu terhadap orang ini. Abu Jahal menjawab, ya tunggu sebentar, aku ambil uang dulu. Selesai mengatakan itu, Abu Jahal segera bergegas ke dalam rumahnya, kemudian keluar lagi membawa uang untuk membayar hutangnya kepada orang Quraisy tersebut. Tak lama berselang, Abu Jahal datang ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Mereka berkata, celakalah engkau wahai Abu Jahal, ada apa denganmu? Demi Allah, kami belum pernah lihat seperti apa yang baru saja engkau lakukan. Abu Jahal berkata, demi Allah, dia datang mengetuk pintu rumahku. Saat aku mendengar suaranya, diriku dihinggapi rasa takut yang luar biasa. Kemudian aku keluar menemuinya, sedang di kepalanya terdapat unta. Aku tidak pernah melihat unta yang memiliki kepala, pangkal ekor, dan taring seperti unta tersebut. Demi Allah, jika aku tidak memenuhi permintaannya, pasti unta itu merekam. Sudah jelas ya Fira ya kan, bagaimana jelas lebih ini. Saya jelasin lebih dari yang sudah ada. Tapi ada riwayat takmilah lil hadis ini Rasulullah bersabda waktu mereka bilang atau dapat kabar ke Rasulullah apa yang terjadi, Rasulullah bilang itu Jibril di atas saya. Dan itu jadi seperti unta itu atau gambarnya seperti unta itu Jibril. Rasulullah bersabda kalau dia tidak terima atau tidak kasih, Jibril betul bisa bunuh atau makan Abu Jahal. Ini dari pelajaran dari cerita ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama itu Rasulullah masih bisa, bukan masih bisa, akhlaknya juga bantu orang yang dizalimi ya kan, dizalimi bilang yang biar ambil haknya ya kan. Seperti orang Arashi, dia tidak kenal tapi tetap bantu. Yang kedua kita bisa ambil dari cerita ini
bantuan Allah Ta'ala itu kadang-kadang bukan sesuai yang kita lagi fikir. Bantuannya luar biasa. Kadang-kadang orang jahat. Orang jahat tapi bisa bantu kamu. Kadang-kadang itu orangnya tidak kenal. Bisa bantu. Kadang-kadang orangnya biasa, sejarahnya dia orang mungkin kita bilang tidak bagus, tapi ketemu fulan minta bantuan, bantu. Yang ketiga, orang Quraisy macam itu ganggu orang Quraisy kepada orang yang kepada Nabi dan sahabatnya itu macam-macam. Bukan mukul-mukul aja, bukan masukin kamar atau penjara di tempat. Enggak. Ini salah satu tadi menolok-olok, kirim fulan biar dia ganggu Nabi, mereka sudah senang. Oke, yang kita juga bisa paham atau bisa ambil pelajaran dari cerita ini, Abu Jahal. Abu Jahal tidak bisa bohong atau dusta sama mereka, bilang enggak, itu saya sendiri aja. Kasih cerita, waktu Muhammad mengutuk pintu, sudah saya baru dengar suaranya sudah langsung takut, enggak tahu kenapa rasanya seperti itu. Waktu buka pintu, lihat unta di atasnya, kalau saya bilang tidak, mungkin dia makan atau bunuh saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cerita Al-Arashi. Terus cerita Rekana Al-Muttalabi wa musa'ara'atuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekana itu orang yang paling kuat badannya, kuat jasadnya itu, Masya Allah. Tapi dia kasih syarat, wahai Muhammad, kalau kalau saya kalah, kamu menang, saya bisa ikut kamu atau agama kamu. Rasulullah setuju. Ini ceritanya. Atau Rasulullah setuju 2 kali, habis itu baru masuk agama Islam. Terus lanjut, ada riwayat di sini dia tidak masuk agama Islam. Di sini kasih tidak masuk agama Islam. Tapi di buku lain setelah yang terjadi dia balik ke kaumnya, habis itu balik lagi kan Nabi masuk agama Islam. Coba baca ceritanya. Rukana al-Maklabi berduel dengan Rukana melawan al-Muttalibi. Al-Muttalibi. Hmm. Rukana Kenapa al-Muttalibi Al-Muttalibi? Kenapa Al-Muttalibi? Dari suku Quraisy juga. Al-Muttalib Al-Muthaib Abdul Manaf. Iya, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Abdul Manaf. Tapi bukan Abdul Muttalib itu yang paman, yang kakek Nabi Muhammad, enggak. Ketemu sama Nabi di Abdul Manaf. Ada satu lagi. Coba, ha? Ibnu Ishaq berkata, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku bahwa Rukana bin Abdun bin Yazid bin Hashim bin Al-Muthaib bin Abdul Manaf adalah orang-orang Quraisy yang paling hebat bertarungnya. Suatu hari ia Paling hebat apa tadi? bertarungnya. Bertarung. Bertarung. Berarti badannya kuat ya. Iya, Oke, lanjut, ha? Suatu hari ia berjumpa dengan Rasulullah SAW di salah satu ship. Syekh itu satu tempat. Maksudnya. Oh, kayak sini bilangnya gang di bukit. Bisa Terjemahannya bilang, lucu. bisa bilang gang, tapi gang kalau kita bilang gang di antara rumah. Itu di Syekh itu artinya juga yang di antara gunung, tapi besar. Kita tahu di antara gunung ada gunung dari sini, di tengahnya itu namanya Syekh. Ya, walhasil di satu tempat kita lihat ceritanya, bukan tempatnya itu karena Makkah dulu bukan seperti sekarang. Juga lihat Al-Haram ini yang sekarang Al-Haram, mereka sudah meluaskan ambil berapa meter dari gunung-gunung yang di dekat Al-Ka'bah. As-Safa wal Marwah yang kita tawaf, kalau ada yang di antara saudara kita sudah pernah pergi, di antara As-Safa wal Marwah itu gunung besar.
Tapi sekarang mereka hancur-hancur sampai jadi bangunan kita sudah lihat bagaimana. Jadi itu gunung-gunung. Gunung kalau naik ke atas bisa lihat ke bawah, ke sana, ke sini, ke kanan, ke kiri. Tapi mereka hancur. Itu dulu, sekarang sudah. Hasilnya di antara beberapa gunung, kalau kita bilang seperti As-Safa wal Marwah itu, As-Safa wal Marwah dari atas naik turun, dari atas lanjut ke Al-Marwah itu namanya dalam bahasa Arab namanya Syi'b. Ya, gunungnya ada gunung yang besar tinggi, ada yang mungkin kecil seperti yang di Makkah itu gunung kecil-kecil, dia namanya Syi'b. Hasilnya ketemu sama Nabi Muhammad di satu tempat ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Hai Urkanah, kenapa engkau tidak takut kepada Allah dan tidak menerima seruanku? berarti Urkanah, Rekana sudah kenal Nabi Muhammad, sudah kenal agamanya, kayak juga dari cerita ini kayak sudah berkali-kali Rasulullah ajak ke ini masuk ke agama Islam. Sampai Rasulullah kasih kata ini. Ulang lagi, ya Rukana ala tattaqillah. Hai Urkanah, kenapa engkau tidak takut kepada Allah dan tidak menerima seruanku? Rukana Hmm. berkata, sesungguhnya jika aku tahu bahwa apa yang engkau katakan adalah benar, pasti aku mengikutimu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, begini saja, bagaimana jika aku berhasil mengalahkanmu dalam duel? Apakah dengan begitu engkau mengetahui bahwa apa yang aku katakan adalah benar? Rukana berkata, ya. itu yang Rasul kita bisa bilang mungkin mungkin yang suka ini bisa lihat cerita siapa itu Habib orang itu Uzbekistan atau Rusia ya kan Habib namanya Khabib eh, Habib. eh, sama sama siapa itu kemarin berapa tahun yang lalu 2 tahun yang lalu mungkin. Ini boleh kalau ada lomba seperti itu, tapi maksudnya dakwah boleh. Orang Muslim sama non kafir, tapi harus niat kita itu yang kita perbaiki. Kadang-kadang enggak, biar dapat hadiah, biar ini, biar itu. Ada berapa orang yang ikut seperti yang main box itu Muhammad Ali Kelai, ya kan? Dia kayak dari mainan tersebut dia kasih akhlakul Islam itu kalau niatnya bagus pasti dapat pahala. Oh berarti boleh Syekh ya boleh tapi di berapa syarat yang kita harus belajar. Ada bab di buku fikih namanya babul musabaqah war ramy. Babul musabaqah itu lomba-lomba sama main apa itu tanam atau namanya apa itu siham atau macamnya. Bukan itu aja. Macamnya yang mungkin kita bilang masuk di jihad fisabilillah. Boleh main? Boleh. Boleh lomba? Boleh. Tapi ada syarat. Siapa yang bayar? Syarat bayar itu bagaimana? Syarat musabakah itu bagaimana? Juga bagian ya ada beberapa syarat itu di bab namanya buku fikih di seluruh buku fikih namanya babul musabaqah warrami. Ya, ini salah satu cara dakwah juga bisa untuk orang yang mahir di ilmu tersebut. Itu macam-macam ya kan. Di sini ini yang untuk badan ini. Musara'ah dalam bahasa Arab namanya musara'ah. Terus ha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau begitu bersiaplah. Rukana mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mulai berduel melawan beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang, beliau berhasil membantingnya dan dia pun tidak berkutik. Rukana berkata, Langsung ya, langsung. Ini oh dia iya langsung itu. Baru baru mulai. Itu sampai dia ya gimana itu bingung gitu. Ya ini kenapa kalau kita masih ingat bukan masih ingat itu hadis yang belajar hadis yang sebelum minggu kemarin itu sebelum saya pergi ke Jawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Ini Nabi. Kalau kamu ahli istiqamah, tanganmu, bukulmu bukan seperti bukul biasa.
lihatmu bukan seperti orang, karena Allah Ta'ala kasih kuat di dalam badanmu, di dalam matamu, lidahmu, sampai kamu bisa itu kalau kamu ahli istiqamah. Kalau ahli istiqamah, kalau tidak, ya ini orang biasa. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah jelasin, Allah Ta'ala kasih kuat ke badan saya seperti 40 orang. Seperti 40 orang itu kuat badannya. Sayyidina Musa alaihi salam ceritanya waktu dia bantu anak Syuaib di cerita di surat Al-Qasas. Mereka biasa anak perempuan itu nunggu sampai laki-laki datang kasih air ke apa itu kambi-kambi mereka. Habis itu perempuan baru bisa atau dapat kesempatan biar bisa kasih air ke domba-dombanya atau kambingnya. Di hari tersebut mereka anak-anak perempuan sudah sampai sebelum atau datang sebelum orang-orang yang membantu. Ya, ketemu Sayyidina Musa. Sayyidina Musa tanya, kenapa kamu di sini? Mereka bilang kita mau kasih air ke kambing kita, tapi tidak bisa buka pintu sumur tersebut. Ya, biasa ulama di ahli tafsir bilang itu pintu sumur tersebut ada batu seharus ada 7 orang yang buka sampai bisa ambil air itu. Sayyidina Musa sendiri ambil batu tersebut sendiri. Kasih kesempatan setelah mereka ambil air untuk kambing, dia pergi. Ya, mereka kasih tahu ke ayahnya, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu, orang yang kuat. Qawi kenapa? Karena mereka lihat sendiri. Biasa setiap hari lihat kalau ada yang buka atau yang bantu kita biar buka pintu sumur tersebut atau tempat tersebut, harus ada 7 orang biar ambil batu yang besar atas sumur tersebut. Kita hari ini lihat dia sendiri. Nah, ini kuatnya luar biasa. Itu seluruh nabi. Seluruh nabi kuatnya seperti itu. Tadi ceritanya ini Rukana, mereka kasih tahu Rukana itu, cerita Rukana itu orang yang paling kuat di antara mereka. Sampai kalau dia berdiri atas kulit sapi, kita tahu kulit sapi bagaimana keras. Kalau dia berdiri, ada 7 orang tarik kulit tersebut sampai dia sobek, Rukana tidak jatuh, juga kulit tersebut sobek. Ini karena kuat, keras sekali. Luar biasa. Tapi langsung tadi lihat Rasulullah langsung itu. Lanjut. Rukana berkata, ronde kedua wahai Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rantai kedua, dia tidak belum percaya. terima. Nah, ini kayak ini rantai 1, 2 sampai 12 ya kan? Tapi dia di dalam cerita yang bukan terjemahnya, ceritanya dia minta ulang lagi. Dia tidak percaya. Ini bagaimana? Saya yang paling kuat di sini. Juga lihat Rasulullah bukan orang yang seperti kita bilang badannya. Ya mereka biasa aja. Lihat Nabi biasa. Itu kayak tidak percaya. Bilang ayo ulang lagi. Terus di sini terjemahnya ronda yang kedua ya kan? Iya aja. Fa'ada fasara'ahu. Terus Rasulullah SAW pun mengulangi dan kembali berhasil merobohkan Rukana. Rukana berkata, Hai Muhammad, demi Allah sulit dipercaya, engkau berhasil mengalahkanku. ya Rasulullah itu SAW karena berkata, belum pernah seperti itu. "Hmm, Dari dulu dia lihat yang paling kuat belum pernah jadi seperti itu sampai dia bingung ini hairan ini benar atau tidak. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, jika engkau mau, akan aku perlihatkan padamu sesuatu yang lebih sulit dipercaya dari peristiwa tadi. Jika engkau bertakwa kepada Allah dan mengikuti agamaku. Rasulullah Rukana masih berkata, ajak rekan masuk agama Islam. Tidak bilang enggak ada rasa sombong. Saya sudah tadi menang dia kalah. Ya sudah cukup. Takut ini enggak ini Nabi Allah Rasulullah.
Ya bilang sama dia, kalau kamu mau mukjizat atau lebih dari situ, saya bisa kasih. Apa itu? Ya lihat. Hah? Rukana berkata, apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku akan panggil pohon yang engkau lihat ini, lalu ia datang kepadaku. Ya Rukana berkata, itu tidak masuk akal lagi. Pohon iya, yang di sana panggil datang. Ini tadi sama Rokana langsung, badannya sama badannya langsung sampai dia rasa bagaimana kuatnya. Ini pohon di situ datang ke sini, ini luar biasa juga. Tapi Rokana coba lihat, terima atau tidak? Bilang apa? Boleh, ayo silakan. Ah. Rukana berkata, silakan panggil pohon tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil pohon itu. Kemudian pohon tersebut datang hingga berdiri di tepat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berujar kepadanya, kembalilah ke tempatmu semula. Pohon itu pun kembali ke tempat semulanya. Ya. Masya Setelah Allah. ini dua ayat yang besar. Rokana masuk agama Islam atau tidak? Di cerita buku ini bilang enggak. Dia balik ke kaumnya bilang, oh saya datang dari satu orang yang sahir. Ada riwayat yang dia masuk agama Islam juga. Lanjut dah, baca, Kenapa Syekh? baca. Setelah itu Rukana menemui kaumnya dan berkata, hai Bani Abdul Manaf, silakan adu semua penyihir di dunia dengan sahabat kalian. Niscaya dia mampu mempecundangi mereka semua. Demi Allah, aku belum pernah menyumpai ahli sihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukana menceritakan apa yang ia saksikan dan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Itu di riwayat Al-Baihaqi juga dia bilang, wahai Muhammad, belum pernah ada satu orang taruh badan saya ke apa itu, ke bumi ini atau ke ya. Tapi saya siap masuk agama Islam. Ada cerita lain bilang masuk agama Islam fa aslama wa da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup hari ini sampai sini aja. Tapi dari cerita Rukana kita bisa ambil pelajaran sendiri. Setiap orang bisa pilih pelajaran dari Rukana apa itu? Jangan kamu jadikan ahli ibadah, ahli ta'ah, ahli istiqamah atau orang saleh jadikannya musuh karena bantuan dari Allah Ta'ala luar biasa. Tidak ada khayal atau mungkin khayalnya luar yang kita di fikir kita. Yang kedua dari Rukana itu setiap orang yang walau seperti tadi bilang Rukana itu orang yang paling mulia atau paling kuat di antara Quraisy, ada waktu pasti dia kalah. Ya contoh kita bilang Muhammad Ali Clay, seperti Michael Tyson, itu mereka yang bilang sudah yang paling kuat, tapi dalam satu hari pasti ada satu yang pasti ada bisa bisa bilang apa hilang gelar tersebut atau nama tersebut. Rasulullah SAW dia punya unta yang namanya Al-Quswa. Al-Quswa itu unta yang paling mulia di antara unta di Al-Madinah. Kalau dia lomba musabaqah lari itu unta sama unta lain biasa dia yang menang gitu. Setiap kali sampai sudah sahabat mengagungkan unta Nabi ini unta Nabi sudah enggak ada yang bisa mengalahi apa itu kalah itu. Sampai ada satu orang Badui bawa satu ekor unta. Ya, ayo bismillah mau apa itu lomba tapi lomba lari ya bisa bilang lomba lari. Dia kalah. Ini terakhir satu kali. Mereka bilang, oh ya Allah kenapa itu unta Rasulullah? Seperti ini Rasulullah kasih tahu di riwayat hadis, hakun ala Allah ma rafa'a syai'un illa wada'ah. Itu aturan Allah Ta'ala atau apa bilang apa? Tertib Allah Ta'ala atau
Sunnatullah fil ardi, kalau ada yang sesuatu sudah naik ke atas seperti manusia atau seperti unta tadi, pasti dalam satu hari dia bisa turun atau bisa kalah. Jadi jangan jadikan ini masalah iman kufur. Enggak, ini lomba unta, unta sama unta. Kenapa sampai kamu sedih, sampai kamu lihat ini menurunkan berhormat Nabi Muhammad? Enggak, jangan. Hakun Allah ma rafa'a syai' illa wada'ah. Tapi al-quwa itu yang paling afdal itu quwwatul iman. Al-mu'minul qawi khairun ila Allah, khairun wa minal mu'min dhaif, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Orang yang imannya kuat itu yang paling afdal, paling mulia kepada Allah Ta'ala dari orang yang badannya atau agamanya lemah. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli iman, ahli yaqin, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.